Kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11 terdapat sebuah tabel yang memuat informasi tentang apabila seseorang itu menabung selama kurang dari 1 tahun. Di sini disebutkan dia akan memperoleh presentasi bunga dalam 1 tahun itu 4%. Kemudian kalau misalnya antara 1 sampai 2 tahun dia dapat bunganya 5%. Kemudian kalau menabungnya dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun, maka bunga yang akan didapat per tahun persentasenya adalah 6%. Dalam soal disebutkan bahwa Paman menabung di bank sebesar 7 juta. Jumlah uang tabungan Paman setelah 18 bulan. Ketika seseorang menabung dalam kurun waktu tertentu, maka uangnya juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya durasi waktu seseorang itu dalam menabung. Maka kita hitung dulu, selama 18 bulan, orang ini bunganya tuh udah berapa, atau pertambahan uangnya itu sudah berapa ribu. Sekaligus nanti kita juga harus menghitung. Di sini ada potongan biaya administrasi per bulan. Sehingga untuk tabungannya nanti akan dipotong biaya admin. Kita hitung dulu untuk besar bunga yang didapat oleh Paman selama 18 bulan. Bunga ini untuk 18 bulan. Bunga itu bisa diperoleh dari mengalihkan presentasenya. Kita lihat di sini, ketika seseorang itu menabung 18 bulan, maka pasti itu di antara 1 sampai 2 tahun. Maka kita pilih untuk persentase bunganya adalah 5%. 5 per 100. Dikalikan dengan jumlah tabungannya. Tabungan pokoknya ada 7 juta. 7 juta. Nah, ini yang akan diperoleh selama 1 tahun alias 12 bulan. Kalau mau cari 18 bulan, berarti kita kalikan dengan 18 per 12. Setelah itu, tinggal kita hitung. Kita sederhanakan dulu. Untuk 18 dan 12, ini masing-masing bisa dibagi 6. 18 kalau dibagi 6, 3. 12 kalau dibagi 6, 2. Kemudian yang ini, 00. Nah, kemudian yang ini 70 kalau dibagi 2 itu dapat 35. Sehingga di sini kita tinggal mengalihkan. Kita hitung dulu untuk 35 dikalikan 15. 5 kali 5 25. 3 kali 5 15 tambah 2 17. Ini 5, ini 3. Kemudian 5 12 masih nyimpen 1 5. 525. 525 adalah bunganya selama 18 bulan. Setelah kita peroleh untuk besar bunga selama 18 bulan itu, maka kita kurangi dengan biaya admin selama 18 bulan. Kita cari dulu untuk biaya admin. Biaya admin itu berarti kita kalikan 7.500 dikalikan 18. Untuk hasil kali 75 dengan 18 itu sama dengan 1.350. Masih ada 02. Nah, kemudian ini tinggal kita kurangi antara bunga dan biaya adminnya. Sehingga untuk pertambahan uang secara total akhirnya dia akan mendapatkan tambahan uang sebesar 390.000 rupiah. Ini tinggal kita jumlahkan dengan tabungan pokoknya. Paman itu menabung di bank sebesar 7 juta. Jadi tinggal kita jumlahkan dengan 390.000 ini. Sehingga untuk keseluruhan tabungan, tabungan Paman. Nah, kita tinggal menjumlahkan awalnya 7 juta ditambah dengan 390.000 ini. Kita dapatkan hasilnya 7.390.000. Maka jawabannya D. Nomor 12, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah perkataan yang bilang bahwa saya beli seharga 3.500.000. Ini yang dikatakan oleh ayah.
Sebutkan dalam soal bahwa ayah memiliki usaha jual beli sepeda listrik bekas. Suatu hari, ayah membeli sepeda listrik dengan harga seperti pada gambar. Dengan pertimbangan tertentu, ayah memutuskan sepeda tersebut akan dijual jika keuntungan minimal itu 10% sampai dengan maksimal 20%. Ayah memerintahkan pegawai bagian penjualan untuk memberi label harga pada sepeda motor bekas tersebut. Perhatikan beberapa harga label penjualan sepeda motor tersebut. Baik, berarti kita harus mencari harga akhir. Rentangnya tuh berapa? Yang pertama, ketika sepedanya itu untung 10%. Untung 10%, maka harga jual akan menjadi 100% tambah 10% alias 110%. Kita cari 110% dari harga awalnya atau harga beli itu berapa? Harga belinya 3.500.000. Ini nanti tinggal kita hitung. Kemudian kalau misal kita menghendaki suatu barang itu harus untung 20% karena ini batas maksimalnya 20%, maka harga jualnya pasti akan menjadi 100% tambah 20%, 120%. Nah, masing-masing nanti akan kita hitung ini untuk mencari batasan dari harga yang harus ditetapkan. 120 per 100 dikalikan 3.500.000. Oke, kita hitung dulu untuk yang atas. Kita sederhanakan yang ini. Oke, kita dapatkan hasilnya berarti 35 kali 11. 35 kali 11 itu 365. Masih ada 0 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi harganya 3.650.000. Kemudian kalau untung 20%, kita sederhanakan dulu. Yang ini dengan ini dengan ini. 12 dikali 35. Kita hitung di sini 35 kali 12. 5 kali 2 10, masih nyimpen 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7 5 3. 0 12 masih sisa 1 4. 4.200.000. Baik, kita sudah memperoleh batasan harga untuk sepeda yang akan dijual ayah. Berarti untuk label penjualan yang sesuai adalah untuk minimal kan berarti 3.650.000. Berarti ini masuk. Kemudian maksimal 4.200.000. Berarti nomor 3 juga masuk. Maka pernyataan yang benar atau label penjualan yang sesuai dengan keinginan ayah itu nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Maka nomor 12 itu jawabannya C. Nomor 13, perhatikan gambar. Dian memiliki kebun untuk ditanami bunga berbentuk persegi panjang ABCD yang di bagian tepi terdapat parit dengan ukuran lebar seperti pada gambar. Luas kebun ABCD adalah di sini untuk kebun ABCD bentuknya merupakan persegi panjang. Untuk memperoleh luas persegi panjang, maka kita perlu ukuran panjang dan lebarnya. Karena luas persegi panjang itu bisa dicari dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Untuk ukuran panjangnya, kita lihat ini sama dengan ukuran AB. Nah, kita lihat untuk panjang keseluruhan yang termasuk memuat paritnya itu 8X ditambah 5. Berarti kalau misalnya AB saja, maka harus kita kurangi dengan lebar paritnya. Kita kurangi 8X ditambah 5. 8X ditambah 5 dengan lebar paritnya. Di sini X tambah X jadilah 2X kalau di total. Jadi 8X tambah 5 ini kita kurangi 2X. Maka hasilnya sama dengan 6X tambah 5. Kemudian untuk lebarnya bisa kita peroleh dengan mengurangi keseluruhan lebarnya 5X ditambah 1. Ini masih kita kurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah 5X kurangi 1. Karena 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Tinggal kita masukkan ke sini dengan mengalihkan 6X plus 5 dengan lebarnya yang kita peroleh tadi 5X kurangi 1.
Maka hasilnya sama dengan kita harus menggunakan sifat distributif. 6x dikalikan 5x itu 30x kuadrat. Kemudian 6x dikalikan negatif 1 itu negatif 6x. 5 dikalikan 5x plus 25x. Nah, terakhir yang belakang sendiri 5 dikalikan negatif 1 itu negatif 5. Nih. Nah, tinggal kita sederhanakan bentuknya. Yang tengah ini bisa kita gabung. Negatif 6x ditambah 25x hasilnya positif 19x dikurangi 5. Maka untuk luas kebun ABCD adalah jawabannya berarti yang B. Nomor 14, perhatikan dialog dalam satu keluarga berikut. Umur ayah sama dengan 3 kali umur saya. Ini yang dikatakan oleh kakak. Kemudian umur saya 3 tahun lebih muda dari umur ayah. Ini yang dikatakan ibu. Kemudian adik bilang umur saya 4 tahun lebih muda dari umur kakak. Diketahui jumlah umur semua anggota keluarga tersebut adalah 105 tahun. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Baik, kita bentuk dulu untuk persamaan atau model aljabar dari pernyataan-pernyataan setiap anggota keluarga. Jadi kita misalkan umur kakak misalnya K gitu ya. Umur kakak itu misalnya K. Nah, kemudian umur ayah misalnya A. Umur ayah. Nah, umur ayah misalnya kan A. Umur ayah sama dengan 3 kali umur saya, berarti 3K. Kemudian ini yang dikatakan oleh kakak. Kemudian ibu bilang, ini pernyataan yang kedua. Ibu bilang bahwa umur saya 3 tahun lebih muda dari umur ayah. Ini umur ibu sama dengan umur saya 3 tahun lebih muda dari umur ayah. Umur ayah tadi sama dengan 3K ya, 3K. Umur ayah 3K. Karena lebih muda berarti dikurangi 3 tahun. 3 tahun lebih muda. Ini ibu. Kemudian adik dia bilang, si adik misalnya D gitu ya. Umur adik itu 4 tahun lebih muda dari umur kakak. Karena umur kakak tadi K, kita misalkan K, berarti kalau lebih muda dikurangi lebih muda 4 tahun, berarti dikurangi 4. Oke, setelah itu kita lihat informasi yang diketahui adalah jumlah umur semua anggota keluarga adalah 105 tahun. Jadi kita jumlahkan umur ayah, umur ibu, umur adik, jangan lupa juga umur kakak. Itu kalau dijumlah sama dengan 105. Untuk umur ayah tadi 3K, kemudian ibu 3K dikurangi 3. Kemudian adik K kurangi 4. Kemudian umur kakak berarti ini ditambah K sama dengan 105 nih ya. Kan ini umur ayah, umur ibu, umur adik, kemudian ini umur kakak. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang sejenis 3K tambah 3K tambah K tambah K. Kalau di total semuanya berarti 8K. Nah, negatif 3 digabung dengan negatif 4 itu jadi negatif 7 sama dengan 105. 8K sama dengan, ini masing-masing ruas kita tambah 7, 105 ditambah 7. 8K sama dengan 105 kalau ditambah 7 itu 112. Oke, 112. Karena kita mau cari K, nilai K-nya sama dengan kita bagi 112 dengan 8. Kita dapatkan di sini untuk nilai K sama dengan 11 dibagi 8 dapat 1, masih sisa 3. 32 dibagi 8 itu 4. Maka untuk nilai K alias umur kakaknya itu adalah 14 tahun. Nah, 14 tahun. Ini kan berarti otomatis salah nih. Ini berarti benar. Oke, itu ya. Kemudian kita selidiki untuk pernyataan nomor 3, jumlah umur kakak dan ayah adalah 56 tahun. Untuk umur ayah itu 3K karena nilai K sudah kita tentukan tadi, kita temukan 14 tahun berarti 3 kali 14 sama dengan 4 kali 3 12, masih nyimpan 1 kali 3 3 tambah 1 42. Kalau dijumlah 42 kita jumlah dengan 14 ini 56. Nah, maka pernyataan yang nomor 3 itu benar. Kita pilih jawabannya berarti 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya A. Nomor 15, pada soal nomor 15 kita lihat di sini terdapat
ilustrasi timbangan, kemudian kita diminta untuk menentukan perkiraan berat silinder berdasarkan ilustrasi yang ada pada gambar. Untuk gambar yang pertama kita perhatikan, di sini ada bandul seberat 5 kg, yang ini 5 kg. Kemudian ada dua yang 5 kg, yang 1 gram ada 2 juga. Berarti kalau di total itu kan sama dengan 12. Ini 12 kilo. Di sini untuk bandulnya lebih berat. Jadi 3 silinder itu beratnya kurang dari 12 kilo. Karena yang bandul yang kiri itu lebih berat. Kemudian kita lihat di sini untuk 2 silinder ditambah 1 kg itu beratnya lebih besar dari bandul yang beratnya 5 kg. Berarti kalau dijadikan pertidaksamaan itu kan jadi seperti ini, 5 kurang dari 2S ditambah 1 gini ya. Oke, masing-masing pertidaksamaan ini kita selesaikan. Ini tinggal kita bagi 3. 3S bagi 3S. Kurang dari 12 bagi 3, 4. Nah, S-nya kurang dari 4 kg. Kemudian yang ini kita pindah ruas dulu atau kita kurangi dulu masing-masing ruas dengan 1. Ini kan berarti kita kurangi 1, jadi nih kita kurangi 1 masing-masing ruas. 5 kurangi 1 atau pindah ruas juga boleh. 4 kurang dari 2S. Masing-masing harus kita bagi 2. Kalau dibagi 2, berarti di sini 2, ini S. Nah, S-nya lebih besar dari 2. Kalau misal S-nya taruh sini, taruh sebelah kiri, berarti tandanya juga harus ngikutin gini. Nah, kita lihat perkiraan yang mungkin yang benar itu yang mana. S kurang dari 4 kilo tapi lebih dari 2 kilo. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya C. Nomor 16, terdapat sebuah garis lurus. Kemudian diketahui di sini bahwa ketika nilai X-nya 1, maka nilai Fx-nya atau nilai Y-nya 1. Ketika nilai X-nya itu 2, maka untuk nilai Fx atau Y-nya itu 4. Jadi, ketika kita diminta untuk menentukan atau menghitung nilai dari F5, kita cari nilai A dan B dulu dari informasi yang ada pada grafiknya. Oke, ketika X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya atau Fx-nya 1. Kita tulis dulu untuk rumus fungsinya Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, masing-masing untuk nilai X-nya, ini kita ganti. Kita mulai dari ketika X-nya sama dengan 1. Maka kita substitusikan X-nya dengan 1. A kali 1 jadi A, tambah B. Ini nilainya udah tahu. Berdasarkan grafik, nilai F1 itu sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ketika X-nya sama dengan 2. Maka di sini untuk A dikalikan X, A kalikan 2 jadi 2A, tambah B. Nilainya sudah tahu juga sama dengan 4. Karena di sini untuk koefisien B itu sudah sama, maka tinggal kita eliminasi untuk memperoleh nilai A. A dikurangi 2A, negatif A. 1 dikurangi 4, negatif 3. Negatif A sama dengan negatif 3, maka kita dapatkan untuk nilai A-nya sama dengan positif 3. Setelah kita dapatkan nilai A, kita bisa memperoleh atau menghitung nilai B dengan mensubstitusikan nilai A ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang pertama, A tambah B sama dengan 1. Untuk nilai A tadi nilainya adalah 3, tambah B sama dengan 1, maka nilai B sama dengan, tinggal kita kurangi 1 dengan 3, karena pindah ruas. Kemudian untuk nilai B-nya berarti negatif 2. Nah, setelah masing-masing nilai A dan B ini kita peroleh, kita langsung lengkapkan ke rumus Fx-nya atau rumus fungsinya. Fx sama dengan nilai A-nya 3, 3A, 3, berarti 3X ditambah negatif 2, ditambah negatif itu sama dengan dikurangi, berarti ini dikurangi 2. Sehingga ketika diminta menentukan F5, maka langsung kita gantikan X-nya ini dengan 5. 3 kali 5 dikurangi 2 sama dengan 15 dikurangi 2. Nilainya sama dengan 13, maka jawabannya adalah D. Nomor 17, diberikan sebuah soal literasi tentang simpanan koperasi. Pada soal nomor 17 dijelaskan jenis-jenis simpanan koperasi, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu uang yang dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok. Kemudian kalau yang wajib
simpanan wajib itu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Nah, ini nggak bisa diambil karena wajib. Tidak dapat diambil kembali selama anggota masih tergabung dalam koperasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa paman akan mendaftarkan menjadi anggota koperasi sejahtera dengan membayar simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajibnya itu 25.000 per bulan mulai pada bulan Februari 2025. Jumlah tabungan paman sampai bulan Mei itu ada di tabel. Yang dicari atau diminta tentukan hitung adalah total jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok milik paman pada bulan November. Untuk rentang waktunya dari Februari sampai November, ini ada berapa bulan? Kita hitung dulu Februari sampai November. Nah, berarti bulan pertama di situ kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 10 bulan. 10 bulan. Nah, selama 10 bulan ini jadi berapa totalnya? Di sini kita lihat bahwa untuk simpanan pokoknya itu 100.000. Ditambah 100k gitu ya. Ditambah per bulan harus membayar 25.000 sebagai simpanan wajib. 25.000 ini harus kita kalikan dengan 10 karena yang ditanyakan sampai bulan November. Jadi 100.000 ini kita jumlahkan dengan selama 10 bulan itu ternyata simpanan wajibnya jadi 250.000. Kalau kita total jadi 350.000. Jadi jawabannya C. Nomor 18, perhatikan tabel persamaan garis berikut. Terdapat sebuah garis G yang persamaan garisnya AX ditambah BY ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis H, Y sama dengan 3/4X ditambah 5. Kemudian kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Kita ingat lagi untuk persamaan garis yang memiliki persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ketika diminta menentukan gradien garisnya, maka sama saja sama dengan negatif A per B. Negatif A per B. Karena sebuah persamaan garis lurus itu pada umumnya memiliki persamaan Y sama dengan AX ditambah B, di mana gradien itu ditunjukkan dengan koefisien variabel X, tapi bentuknya harus seperti ini bentuknya. Nah, untuk bentuk AX tambah BY tambah C, biar bentuknya sama seperti itu, kita harus memindahkan ruas dulu AX tambah C-nya. Kalau dipindah ruas kan jadi negatif AX dikurangi C. Karena di sini untuk koefisien variabel Y masih B atau tidak sama dengan 1, berarti kan masing-masing ruas ini harus kita bagi dengan B. Sehingga persamaannya jadi Y sama dengan negatif A per B X dikurangi C per B. Nah, maka untuk gradiennya ditunjukkan dengan koefisien variabel X alias negatif A per B. Nah, maka untuk pembahasan selanjutnya ketika bentuk persamaan garisnya itu seperti ini yang ada di sini. Nah, maka kita bisa langsung menentukan gradiennya dengan cara kita tentukan nilai negatif A per B-nya. Di mana A itu merupakan koefisien variabel X dan B koefisien variabel Y. Oke, di sini kita teliti untuk pernyataan yang pertama. Jika A sama dengan negatif 9 dan B sama dengan negatif 12, nah kita cari langsung gradiennya. Berarti kita cari nilai negatif A per B-nya. Negatif, nilai A-nya negatif 9, nilai B-nya negatif 12. Negatif-negatif berarti positif, berarti ini dibagi negatif lagi, berarti negatif. 9 per 12 kalau disederhanakan jadi 3 per 4, negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4 itu untuk gradien garis G. Ini untuk gradien garis G-nya. Sementara untuk garis H itu sudah jelas di sini. Untuk gradiennya itu yang ini. Negatif 3 per 4. Nah, ini yang MH itu udah jelas karena persamaannya sudah Y sama dengan AX tambah B. Ini 3 per 4. Nah, kita ingat ketika garis-garis itu saling sejajar, keadaannya sejajar, maka gradiennya atau kemiringan garisnya itu sama.
Sehingga karena ini berbeda, pernyataan satu itu tidak tepat, jadi tidak kita pilih. Maka kita pilih yang pernyataan yang kedua. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, jika A sama dengan negatif 9, kemudian B sama dengan 12. Oke, kita cari gradien garis G-nya dulu, MG. Negatif A per B negatif, nilai A-nya negatif 9 dibagi 12. Negatif berarti positif. Positif 3 per 4. Berarti kita temukan bahwa gradien G dan gradien H itu sama kemiringannya. Maka pasti garis-garis itu dalam keadaan sejajar. Maka pernyataan yang ketiga itu benar. Yang kita pilih nomor 2 dan 3. Nomor 19 diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan gambar. Kita langsung mencermati pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama, gradien garis Q adalah negatif 4/3. Garis Q itu memiliki titik potong di 4,0 di sini dan 0,3. Maka kita lihat dari kiri ke kanan, kalau mau menentukan gradien apakah itu negatif atau positif nilainya, itu lihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan garis Q itu turun, ya, gini turun. Nah, maka untuk nilai gradiennya pasti negatif. Jadi kita tidak perlu memperhatikan negatif positif pada titik koordinatnya. Jadi ini untuk gradiennya, untuk Q, garis Q itu negatif. Setelah itu kita tentukan delta Y per delta X-nya atau perubahan Y terhadap X-nya. Ini berarti Y-nya 3 di sini. 3 per X-nya 4. Atau tegak dibagi mendatar. Negatif 3/4. Pernyataan satu salah, maka kita pilih pernyataan yang kedua. Kemudian lanjut kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Persamaan garis Q adalah 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Kita ingat lagi, tadi sudah kita ulangi lagi untuk persamaan garis bentuk umumnya itu sama dengan Y sama dengan AX ditambah B, di mana nilai A merupakan gradiennya, gradien atau kemiringannya. Kemudian nilai B itu merupakan nilai Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Atau kita lihatnya itu di sini. Ini. Ya, ini kan garis Q-nya. Berarti nilai B-nya itu 3 ini. Nah, kita langsung masukkan ke persamaan umum persamaan garisnya. AX, nilai A tadi sudah kita tentukan negatif 3/4X ditambah 3. Nah, ini masih ada bentuk pecahan, jadi kita kalikan kedua ruas dengan 4. Masing-masing kita kali 4, Y kali 4, 4Y sama dengan negatif 3/4X kalikan 4 itu negatif 3X ditambah 3 kali 4, 12. Kita langsung bentuk ke sini, jadi semuanya ada di ruas kiri. Tapi nilai X-nya harus positif. Ini berarti kalau biar positif kan semuanya harus dibawa ke sebelah kiri. Nih, 3X-nya jadi positif, kemudian ini tetap negatif 12 sama dengan 0. Nah, ternyata tidak tepat. Seharusnya ini dikurangi 12. Nah, ini kan salah. Maka nomor 3 itu tidak kita pilih, maka kita langsung pilih yang nomor 4. Jadi jawabannya 2 dan 4. Soal nomor 20, perhatikan gambar. Kantong-kantong ini berisi kelereng. Setiap kantong sejenis berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Jumlah kelereng dalam kantong-kantong di sebelah kanan saya 18 butir. Jadi di sini ada 2 kantong A dan 1 kantong B. Kita langsung misalkan saja. Jumlah kelereng dari setiap kantong itu kita misalkan dengan variabel kantong masing-masing. Jadi ini misalnya berarti kalau kita bentuk sebuah model matematikanya jadi 2A ditambah B sama dengan jumlahnya 18. Kemudian yang sebelah kiri, jumlah kelereng dalam kantong-kantong di sebelah kiri saya 21 butir. Ada 1 kantong A ditambah 2 kantong B sama dengan 21. Di sini untuk nilai dari masing-masing variabel itu berbeda semuanya, jadi harus kita samakan. Kita menyamakan yang B saja.
Karena ketika kita menyamakan yang A, nanti yang bawah itu lebih besar. Nanti ini kan kalau dikali 2 ini lebih besar. Nanti biar gak ada negatifnya, atau biar kita tuh ngitungnya lebih teliti lagi. Ini kita kali 2, ini kita kali 1. Sehingga kita tuliskan untuk hasil persamaan hasil. Jadi kita tulis di sini untuk persamaan yang baru. Yang atas kalikan 2 berarti jadi 4A ditambah 2B sama dengan 18. Kalau dikalikan 2 itu 36. Yang bawah berarti tetap 21. Nah, ini tinggal kita eliminasi, kita kurangi. 4A kurangi A, 3A sama dengan 36. Kalau dikurangi 21 itu jadi 15. Sehingga untuk nilai A atau jumlah kelereng pada kantong A itu 5. Karena 15 bagi 3 itu 5. Kita temukan untuk jumlah kelereng pada kantong A. Selanjutnya kita mencari jumlah kelereng pada kantong B dengan mensubstitusikan nilai A ini ke salah satu persamaannya. Di sini ya. 2A tambah B sama dengan 18. 2 dikalikan nilai A-nya 5 ditambah B sama dengan 18. 2 kali 5 itu 10 ditambah B sama dengan 18. Nah, 10 tambah B sama dengan 18. Nilai B pasti sama dengan 18 kurangi 10. 8. Nah, dah. Kita dapatkan untuk jumlah kelereng pada kantong B. Kita cari pernyataan yang tepat. Kantong A berisi 5 butir kelereng. Benar. Ini tidak kita pilih nomor 2. Jumlah kelereng dalam 2 kantong A dan 3 kantong B adalah 34. Oke, daripada yang hitung yang nomor 3, lebih baik kita tentukan yang 4 ini benar atau salah. Selisih banyak kelereng dalam satu kantong A. Nah, kan udah tahu nih, satu kantong A itu 5. Kemudian satu kantong B itu 8. Nah, kalau selisihnya kan seharusnya 3 bukan 2. Nomor 4 salah, pasti nomor 3 yang benar. Sehingga kita bisa lebih cepat menentukan pernyataan mana yang benar. Nomor 1 dan 3 ini kita pilih sebagai pernyataan yang benar.